Rana Kupang, jurusan Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya mau menceritakan tentang sebuah dongeng yang berasal dari daerah saya, di Manggarai. Dongeng ini menceritakan tentang seorang pemuda yang sangat licik. Pada zaman dahulu, di Manggarai ada seorang pemuda yang bernama Pondik. Untuk mempertahankan hidupnya, setiap hari si Pondik ini berjalan dari kampung ke kampung untuk melihat, mendengar kapan ada pesta di sana. Hal ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Pondik sejak kecil. Pada suatu hari, ketika si Pondik sedang berjalan-jalan di hutan belantara sambil menghirup udara yang segar, tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah sarang lebah yang bergantung pada sebuah dahan yang sangat rendah. Lalu ia pun mengambil sebuah periuk dari tanah dan mengambil sarang lebah tersebut dan menyimpannya dalam periuk yang dibuat dari tanah. Dengan cara sendiri, ia pun berkeliling lagi dari kampung ke kampung sambil berseru, "Gong, gong, silakan datang yang ingin beli." Gong yang paling baik dan tak pernah dijualkan oleh siapapun. Segenap warga desa pun yang mendengar hal tersebut datang untuk mengerumuninya. Dalam hati mereka berkata, "Kenapa gongnya berbentuk seperti periuk?" Kemudian seorang dari antara mereka berkata kepada si Pondik, "Hei Pondik, coba tolong bunyikan gong itu supaya kami dengar bunyinya." Lalu si Pondik berkata, "Gong ini tak perlu ditabuh dengan kayu, cukup digoyang saja. Maka akan terdengar bunyi yang amat nyaring." Kemudian periuk itu digoyangkan dan terdengar bunyi, "Nging, nging." "Itulah bunyinya, bapak-bapak, ibu-ibu," kata si Pondik. Tak lama kemudian terjadilah tawar-menawar dengan seorang tua adat dari kampung itu. Harganya disepakati dan ia berkata, "Hei bapak, gong ini boleh bapak bunyikan, tetapi setelah saya pergi, dan jangan buka penutupnya." Orang itu mengiyakan semua yang dikatakan oleh si Pondik. Setelah menerima pembayaran tunai, ia segera meninggalkan tempat itu. Si pembeli pun menggoyangkan lagi gong tersebut dan terdengarlah bunyi yang sama. Tapi si bapak yang membelinya tadi tidak pernah berhenti berpikir, mengapa gong itu tidak boleh dibuka. Kemudian dengan rasa penasarannya, ia pun memutuskan untuk membuka gong tersebut, dan semua orang dipanggil untuk turut menyaksikannya. Ketika penutup periuk itu diangkat, lebah-lebah pun berterbangan keluar dan menyerang semua orang yang hadir. Mereka semua menderita akibat sengatan lebah. Dalam waktu yang singkat, tua adat tersebut pun mengumpulkan semua pria dalam desa dan memerintah mereka untuk pergi mengejar si Pondik. Mereka mencarinya di kampung sekitar dan menemuinya pada sebuah pesta. Dan mereka pun menangkap si Pondik, kemudian mencambuknya dan mengiringnya pulang untuk menentukan nasibnya. Akhirnya mereka menyetujui bahwa si Pondik harus dihukum, yaitu digantungkan di pinggir jalan, supaya semua orang tahu bahwa ia adalah seorang penjahat. Kemudian si Pondik pun digantung pada sebatang pohon yang tumbuh di pinggir jalan yang ramai dilalui orang. Si Pondik menjalankan hukumannya itu dengan pas, tetapi si Pondik pun juga berpikir bagaimana cara untuk menyelamatkan dirinya dari gantungan tersebut. Dan pada hari kedua pun tiba-tiba muncullah seorang yang pertama mentembong. Dan semakin mentembong melihat dari dekat, ternyata yang digantung itu adalah sahabatnya sendiri, yaitu si Pondik. Lalu si mentembong pun berkata kepada si Pondik, "Hei sahabat, apa yang kau lakukan di sini?" Lalu si Pondik menjawab dengan nada tak enak, "Mengapa saudara bertanya demikian? Ini adalah permainanku yang biasa. Kalau begitu, coba saudara jelaskan pada saya, apa maksudnya saudara berbuat seperti ini?" Lalu ia meyakinkan si mentembong. Katanya, "Saya melakukan ini setiap hari untuk menjaga kelangsingan tubuh saya
Dulu perut saya sangat gendut sekali dan perut saudara tidak segendut perut saya. Lihat saya sekarang, badan saya sudah ramping lagi dan mungkin bisa beristri lebih dari satu lagi, kata si Pondik kepada si Mentembong. Kalau demikian tolonglah saya sahabat, saya ingin mengobati sakit perut saya dan melangsingkan badanku. Itulah sebabnya, kata si Pondik, berolahragalah seperti ini. Olahraga seperti ini sangat membantu dan dalam waktu tidak sampai 2 hari, saudara akan ramping kembali. Mentembong pun mendesak lagi sambil berkata, sahabat, berikan saya kesempatan. Baiklah, kemudian si Pondik pun meminta bantuan si Mentembong untuk melepaskan tali-tali yang meliliti tubuhnya. Mentembong pun melakukannya dengan sangat gembira. Setelah bebas, si Pondik mengajak Mentembong agar siap-siap diikat. Tanpa menunggu lagi, si Pondik mengikat tali-tali itu pada pangkal ketiak dan leher Mentembong. Kemudian Mentembong digantung pada pohon tempat semula ia digantung. Si Mentembong terayun kian kemari dan ia mengeluh kesakitan karena tali-tali semakin kuat mengikatnya. Ia mengharapkan kehadiran si Pondik, tetapi sia-sia. Yang muncul hanyalah orang-orang yang menyiksa si Pondik. Si Pondik sendiri pun telah bebas dan sambil berjalan-jalan ia berteriak, "Oh lo si Pondike," yang artinya si Pondik telah lari. Dan rombongan pun datang menyaksikan bahwa si Pondik yang digantung belum juga meninggal. Setelah mereka melihat lebih dekat, ternyata yang digantung itu bukan si Pondik, melainkan si Mentembong. Akhirnya para rombongan pun melepaskan si Mentembong dan memutuskan untuk mencari si Pondik lagi. Setelah si Pondik ditangkap kembali, mereka pun membawanya ke depan pengadilan desa karena tuduhan membunuh. Pengadilan desa dalam proses pemikirannya tentang masalah keadilan menilai hukuman mati sebagai balasan yang setimpal untuk kejahatan si Pondik. Si Pondik sebagai pihak yang bersalah pun tidak menolak keputusan ini. Ia hanya meminta kalau boleh keputusan ini diganti dengan hukuman yang lebih ringan. Para pemuka adat pun mempertimbangkan si Pondik dan kemudian mengabulkannya. Para pemuka adat mencabut kembali hukuman mati dan menggantinya dengan hukuman denda. Si Pondik harus menebus kejahatannya dengan membayar denda seekor kerbau. Kerbau ini harus gemuk dan sudah diserahkan ke pengadilan desa dalam jangka waktu 1 minggu. Waktu 1 minggu bagi orang yang tak berkemampuan seperti si Pondik dirasakan amat mendesak. Ia berusaha dengan segala kemampuan yang ada. Dan si Pondik pun menjelajahi desa-desa, tetapi kerbau yang dijumpainya harganya melampaui kemampuannya. Dalam keadaan putus asa, ia pergi mencari di padang. Dari jauh, ia melihat beberapa orang tengah membagi-bagi daging seekor kerbau jantan. Ia mendekati orang-orang itu dan meminta agar ia boleh membeli daging. Ia membeli bagian leher dengan kepalanya. Permintaannya mereka setuju dan dikabulkan. Setelah itu, si Pondik ini mengangkat kepala itu dan pergi menuju sebuah kubangan kerbau. Di sana, kepala kerbau ini ditanamkan dalam lumpur. Tali yang terikat pada leher kerbau diikat dengan kuat pada sebatang pohon. Seutas tali yang lain ia ikatkan pada hidung kerbau. Tali ini direntangkan sepanjang kurang lebih 100 meter sampai ke lereng sebuah bukit. Kemudian, dengan percaya diri, si Pondik kembali ke desa dan menyampaikan pada tua adat bahwa kerbau yang telah dijanjikan telah siap di padang. Dan ia meminta bantuan warga desa untuk menarik kerbau tersebut. Si Pondik pun berjalan paling depan dan seluruh warga desa mengikutinya dari belakang. Setelah tiba di lereng bukit, ia menunjukkan mereka seekor kerbau jantan di dalam sebuah kubang. Mereka memegang tali kerbau itu dan berusaha menariknya keluar dari kubangan tersebut. Mereka berusaha sekuat tenaga dan berulang kali, tetapi mereka juga belum berhasil. Hari pun telah senja dan mereka memutuskan untuk membunuh kerbau itu dari tempat kubangnya.
sendiri pun meminta izin untuk pergi karena tak rela menyaksikan kerbaunya dibunuh. Mereka membiarkan ia pergi. Mereka kemudian pergi ke kubangan itu untuk membunuh kerbau tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Yang ada di dalam kubang itu hanyalah sebuah kepala kerbau yang ditanam di dalam lumpur. Dan banyak reaksi yang timbul di antara mereka. Banyak di antara mereka yang menjadi sangat marah karena telah ditipu oleh si Pondik. Tetapi banyak pula yang tertawa terbahak-bahak karena merasa lucu. Akhirnya mereka membiarkan dia hidup terus karena si Pondik sangat licik dalam caranya sendiri. Sementara itu si Pondik telah menghilang dan mereka tak pernah berjumpanya lagi dengannya. Demikianlah kisah si Pondik yang sangat licik dan juga lucu. Sekian dan terima kasih.